Proses menyimpan merupakan hal yang sangat penting di Photoshop. Jadi ayo kita lakukan dengan benar. Untuk memulainya kita akan membuka gambar, seperti pada video tutorial ini. Sekarang, kita akan membuat perubahan pada file gambar ini. Kita akan memindahkan foto, yang ukuran kecil ini, ke tempat lain pada gambar ini. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menuju panel Tools. Dan klik pada tools yang pertama, yaitu Move Tool. Dan kemudian, arahkan ke gambar dan klik pada foto yang berukuran kecil ini, kemudian drag atau geser ke tempat yang lain pada gambar ini. Saya akan meletakkannya di sini, Anda bisa meletakkannya dimanapun Anda suka. Ngomong-ngomong, hal tersebut tidak bisa Anda lakukan dengan benar, kemungkinan Anda tidak pada layar yang tepat. Kita akan mempelajari mengenai layar pada pembahasan selanjutnya. Tetapi untuk sekarang, yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu, Anda hanya harus mengarahkan mouse pada layar panel, dan pastikan Anda melihat layar kecil terseleksi. Dan kemudian coba Anda drag lagi. Nah, sekarang kita sudah membuat perubahan pada gambar. Sekarang coba kita lihat, apa yang akan terjadi jika kita menggunakan perintah save untuk menyimpan gambar ini. Dengan perubahan yang sudah kita lakukan, saya akan menuju ke file menu, dan saya akan memilih save. Dan apa yang terjadi adalah, Photoshop akan menyimpan dan menimpa file gambar tersebut dengan versi terbaru dari gambar ini. Pada kasus ini file asli yang kita mulai tadi dengannya. Dan itu adalah sesuatu yang jarang Anda lakukan. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyimpan, di mana tidak akan menyimpan berdasarkan versi yang baru. Sekarang, kita akan membuat perubahan lagi. Dengan menggunakan Move Tools, klik pada gambar berukuran kecil ini, dan pindahkan ke tempat lain pada gambar ini. Saya akan letakkan pada bagian bawah ini, tetapi Anda bisa meletakkan di mana saja terserah Anda. Kemudian kita akan menuju menu File. Pilih Save As. Kemudian kotak dialog Save As akan muncul, di mana Anda bisa menghindari dari proses tertimpanya file gambar tersebut, dengan cara membuat nama file yang berbeda, atau memilih lokasi penyimpanan yang berbeda saat menyimpan file tersebut. Ngomong-ngomong, jika Anda pengguna Windows, mungkin tampilan kotak dialognya tidak sama persis seperti ini. Tetapi itu tidak masalah, itu sama saja untuk pilihannya. Seperti yang kita bicarakan tadi, tetapi hanya sedikit perbedaannya saja. Jadi, apa yang akan saya lakukan mengenai proses penyimpanan untuk versi yang terbaru dari gambar ini? Kita akan membuat dengan nama baru. Saya akan menuju ke kotak isian save. Ini merupakan tempat kita untuk mengisikan nama filenya, jika Anda pengguna Windows. Dan saya akan mengklik pada bagian kanan, pada nama sebelum .extension PSD. Kemudian saya akan mengetik tanda sambung V2, untuk versinya. Sekarang, jika saya akan mengarahkannya ke bawah, terdapat tombol save, tetapi saya tidak akan melakukan sekarang. Tapi nanti. Dan akhirnya saya akan memiliki dua file, versi asli dan versi yang telah diedit. Jadi, itu adalah cara teraman untuk melindungi file asli Anda dari versi yang sudah diedit. Sebelum kita melanjutkannya, klik Save. Sekarang mari kita lihat hal penting yang lain. Pada dialog Save As ini, ada menu format yaitu di sini, ini untuk versi Mac. Tetapi untuk versi Windows, ini disebut Save As. Ini merupakan ide yang bagus, untuk menyimpan file Anda, dengan format Photoshop yang asil, yang ditandai dengan extension .psd, di mana Anda akan bekerja, menggunakan format tersebut. Untuk melakukan itu, pilih pada Photoshop, pada menu turun atau drop down, dan jika Anda memiliki layar pada file Anda, seperti saya ini, pastikan pada layar tersebut terpilih. Kelebihan saat menyimpan file sebagai PSD adalah, apapun tingkat layar yang ada, atau editan apapun yang sudah pernah dilakukan, maka akan selalu ada pada gambar tersebut. Jadi saat Anda kembali menggunakan file tersebut,
maka akan tetap sama saat Anda terakhir mengeditnya. Tetapi Anda tidak akan bisa melihat format .pset pada web. Dan jika Anda akan share atau membagi kepada orang lain, di mana mereka tidak memiliki aplikasi Photoshop, maka mereka tidak bisa membuka file dengan extension .psd tersebut, yaitu file khusus Photoshop. Jadi, jika Anda ingin membagi dalam bentuk image atau gambar yang Anda kerjakan di Photoshop, saya sarankan Anda memiliki salinan yang lain, yaitu dengan menyimpan menggunakan extension .psd dan kemudian kopikan dalam format JPEG. Karena format JPEG bisa diposting secara online, dan ukurannya relatif kecil saat dikirim melalui email, dan akan menyimpan foto apapun, akan terlihat bagus. Jadi silahkan Anda lakukan hal tersebut. Dan kemudian saya akan menguju ke menu format, dan saya akan memilih extension JPEG. Dan kemudian saya akan menuju ke tombol bawah sebelah kanan, dan klik Save, yang akan mengeksekusi jendela ini. Untuk pilihan option, saya sarankan diabaikan saja. Biarkan secara default, dan kemudian klik OK. Terakhir, saya akan memberikan tips sebagai bonus, mengenai penyimpanan file pertama kali. Anda jangan menunggu sampai pekerjaan Anda selesai. Saat lebih kurang 2 detik, simpan file Anda langsung. Ini sangat penting, jika Anda telah membuat file baru dari awal, dengan menggunakan perintah baru. Karena, sampai Anda menyimpan file tersebut, maka file tersebut tidak akan tersimpan secara otomatis oleh sistem. Dan kemungkinan file Anda akan hilang, seandainya komputer Anda mengalami crash. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.